Halo saudara-saudara, Halo. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Anda Perdana. Halo Soleh. Sudah jadi warga Bali 8 tahun. Tahun-tahun ya. Kenapa lu waktu itu pindah ke Bali? Karena nggak tahu, menurut gue udah toksik aja gue di sini, men. Apanya yang toksik? Nggak tahu ya, apa namanya, lingkarannya itu menurut gue udah toksik. Tiba-tiba kacau gitu, gue habis sempet keciduk gitu, terus sudahlah. Namanya juga hidup. Iya. Cuma ya itu dia, habis itu udah, dan lama-lama lingkaran setannya makin ngaco. Udah sempet 6 bulan gue cuma apa namanya merenung, ini kenapa gini hidupnya gitu. Terus tiba-tiba setelah 6 bulan cuma di bawah pohon kelapa rumah gue tuh sama temen gue, hancur amat sih kita ya. Tiba-tiba gue nelfon manajer gue, Riri, waktu itu sama Mata Jiwa. Gue telepon, bilang, "Ri, udah ini apa kutukannya kita selesaiin aja," gue bilang. "Lalu cari deh ini kerjaan," gitu. Habis itu Mata Jiwa produce Jemima satu album. Habis itu kita tour, ujungnya di Bali. Terus anak-anak ngajakin pulang, gue nggak mau. Udah, habis itu gue di situ aja. Udah. Situ aja. Jadi tur Mata Jiwa, lu nggak pulang-pulang? Enggak. Enggak mau gue. Dan itu 8 tahun lalu gitu. 8 tahun lalu. Sudah. Jadi yang bikin lu pindah tuh karena apa? Karena toksik apa karena keciduknya? Sebenarnya dua-duanya. Sebenarnya tuh gue udah mau pindah Bali tuh udah dari sebelum kejadian itu tuh udah dari Iya, berisik soalnya. Sorry Kak. 4 tahun lalunya sebelum itu gitu. Sebelum Maksudnya. kejadian itu. Sebelum kejadian itu. Cuma tiap kali nyampe sana pasti, wah masih belum deh, ntar dulu. Setiap kali nyampe Bali gitu. Iya, tiap kali nyampe Bali, karena tiap tahun pasti ujungnya pasti di Bali gitu. Oh, jadi dari dulu tuh lu memang udah pengen di Pindah, Bali. iya. Cuma belum ada ininya pemicu. Iya, gitu. Akhirnya soalnya tadinya pas gua ngajakin Reza, udah pindah yuk. Dia bilang, "Tar dulu, jangan sekarang Nanda." Tahun berikutnya Reza yang, "Yuk sekarang yuk." "Tar dulu lah, jangan sekarang ya." Gitu lah. Akhirnya gitu, Sekarang cerita yang Reza juga tadi. di Bali. Di Bali dia. Jadi gue pindah 2 tahun duluan, habis itu dia nyusul. Karena apa akhirnya dia nyusul 2 Nggak tahun? tahu, dia juga emang udah kepikiran untuk itu gitu, tapi baru pas gue pindah dia baru yang, "Ntar dulu deh, gue bolak-balik dulu." Lama-lama akhirnya dia udah jual rumahnya yang sini, udah beli di tanah sono udah duluan. Gue bilang, "Kenapa lo yang duluan ya beli tanah?" Beneran udah bikin rumah, udah ada studionya Reza sekarang sana. Berarti Mata Jiwa tuh udah jadi band Bali ya? Iya, dan Mata Jiwanya lagi tidur, Bor. Jadi sudahlah. Kenapa? Ya emang lagi gitu aja sih, kalau gue bilang sih. Emang bukannya dibikin-bikin atau gimana, tapi emang lagi tidur aja. Sekarang sih udah mulai melek. Tapi kan kalau orang bangun tidur melek, ngulet dulu, Iya. lihat handphone. Nggak langsung bangun. Nggak langsung bangun. Nggak enak tuh, Bang. Berapa tahun berarti itu Mata Jiwa tidur? Mata Jiwa tidur udah hampir berapa ya? 4-5 tahun kali. Lama banget dong. Lama kan? Lama. Gara-gara apa dulu? Nggak tahu, emang tiba-tiba di satu sisi udah yang ini gitu aja, udah gitu tiba-tiba tidur aja gitu loh, men. Kan cuma berdua, apa jenuhnya? Nggak tahu, karena apa ya, gue juga nggak ngerti. Ini juga kalau tanya sama Reza, mungkin Reza bisa nerangin nih. Kalau gue nggak tahu, gue pokoknya gitu aja, pokoknya udah. Yang bilang kita nggak usah jalan dulu siapa duluan? Nggak ada yang ngomong apapun, nggak ada. Gitu aja lah. Gue juga nggak tahu neranginnya gimana. Sekarang mulai sedikit-sedikit main. Tapi dulu tuh waktu lu mau berhenti masih ada yang ngajakin manggung. Masih. Bukan karena permintaan manggung nggak sepi gitu? Enggak juga. Tapi ya gitu aja gitu. Terus apa namanya? Ini juga sebenarnya ada. Jadi ini lucu nih.
Jadi kemarin nih kita mainnya akhirnya kayaknya ngeband gitu ya. Jadi ada basis, ada trompet. Oh, jadi lebih full. Ya, karena gue bilang gue bosen ini, capek. Terus karena juga mungkin salah satunya adalah di saat itu tuh kayak gini loh. Mata Jiwa tuh lagunya ada gitu loh, anak-anak yang ngomong gitu tuh, ada di mana gitu. Lagu Mata Jiwa gitu ya, naik turun. Terus cuma berdua kayaknya gimana gitu. Sekarang pas ngeband gitu orang-orang gitu dong, nggak ngeband. Gue cuma, ya ini mah sama kayak orang lain. Kita susah payah bikinnya, Bor. Cuma digituin doang ya nggak? Jer, gue bilang, udah deh jantar lu. Oh, malah pas lu bikin full band malah Orang gitu, gini dong, Mata Jiwa pas nih gini. tapi lu jadi sebel. Sebenarnya nggak sebel karena gue jadi main gitar akustik lebih nggak capek gitu loh mainnya. Ya, karena right. Berdua kan berat banget dan akustik dan drumnya Reza dipukul semua, right gitu loh. Kalau sekarang kan dia main drum biasa, iya kan, jadi sangat mempermudah banget gitu. Cuma yang gue kecewanya adalah hal yang kita bikin konsep itu carinya susah payah tuh orang nganggepnya gitu doang lah di sini. Kalau waktu itu kita keliling Asia tuh orang-orang sono, wih susah gini ya, kalau di sini apaan sih nih? Ngentot ya. Dek gue. Tapi kenapa lu nyerah sama keadaan? Bukan nyerah sama keadaan, akhirnya juga capek aja lah. Ketahuan Reza juga bikin band, gue ketahuan bikin album gue dulu, biarin aja. Capek karena orang nggak ngerti. Iya, maksudnya gini loh. Ini agak susah juga ya. Sebenarnya orang nggak ngerti sih, bodo amat ya. Tetapi jalan terus gitu. Tapi energi kita tuh jadi drop, ngerti nggak lo? Dropnya gara-gara Nggak ada yang gini loh. Main sama Mata Jiwa cuma berdua gini-gini doang kayaknya gitu. Gini-gini doang lagi gimana ngentot. Anjir lu, tahu betapa susahnya gak lu main anjing men. Dan anjingnya adalah gitu, tiap kali kita main kalau kayak keliling Asia tuh antusias orang gila. lu lihat konsep lu tuh kayak Iya, dari kosong bisa penuh rame gitu terus joget-joget men. Di sini kadang-kadang duduk doang, kadang-kadang apa ini musik ya tinggal. Ya sebenarnya sih bodo amat ya, cuma emang kita dari dulu ya cuek-cuek aja sih. Cuma kan ada kalanya jadi capek kan leh. lu merasa tidak mendapat apresiasi yang Ya sebenarnya ya mungkin bisa dibilang gitu, cuma itu jadi kayaknya jadi pamrih orang bikin kayak gitu. Cuma kayak nggak ada tektokannya gitu, capek leh. ya lu nggak ada reaksi dari orang yang Iya, ataupun yang gimana, karena kadang-kadang udah gini pun juga tiba-tiba ada selentiran yang kenapa lagu Mata Jiwa naik turun dari pelan tiba-tiba kenceng, pelan lagi, nanti kenceng lagi, kenceng. Ini serah gue lah bikin lagu lah. Rakite lah. Cuma ya kayak gitu. Jadi maksudnya kenapa nggak bikin lagunya yang kayak gini gitu aja gitu. Ngomonginnya soal yang cinta ataupun apa, ini semua lagu cinta kampret. Cuma cintanya macem-macem gitu loh. Emang cinta situ-situ aja. Iya, tapi kan di satu sisi lu nggak peduli omongan orang, tapi lama-lama itu kena juga. Kena, capek lah. Dear man, udah gitu cuma berdua gitu loh leh. Kalau ada dulu tuh niatnya itu gue bertiga gitu, jadi ada tektokan satu lagi yang gimana nambah energi gitu. Gue berdua. Iya pertama iya lama-lama anjir ini rantainya mulai kendor ini kayaknya nih. Karena lu sama Reza sama-sama yang lama-lama kok gini. Iya, ada kayak gitunya juga lah. Tapi pas malah bikin band orang seneng lu malah nggak suka. Iya. Jadi apa mau lu? Gak tahu, emang begitu. Emang begitu gak? Kalau enggak dari dulu gue juga bikin lagunya nggak kayak gini. Iya, jadi apa mau lu? Gue yang asik-asik aja. Aneh banget sih lu. Orang udah suka lu malah sebel. Orang nggak suka lu sebel. Paling tidak untuk gue ngelihatnya adalah untuk di Mata Jiwanya sih. Karena kita juga akhirnya juga lagi mikirnya mau diapain ya untuk album berikut gitu loh. Tapi akhirnya dipikirin lama-lama ketiduran, ngerti kan lo?
Waktu awal bikin Mata Jiwa, lu niatnya mau apa? Mau bikin sesuatu yang baru aja lah ya. Yang karena gini, bukannya apa-apa, gue doyan emang sama gitar listrik, drum tuh asik banget emang dari dulu gue emang doyan. Cuma kita maunya adalah oke, kalau kayak gitu udah ada gitu ya, right? Emang udah ada di mana-mana. Pun di sini juga keren-keren kan gitu loh maksud gue. Experience Brothers, apa keren banget kan. Terus masa gitu sih, Jak? Enggak, gue ada setelan drum cushion Dinda. Oke, kalau gitu gue pakai gitar akustik tapi lewat ampli bass, lewat ampli gitar sama direct, sama lewat efek. Oke, gue ini aja. Terus waktu masuk album pertama tuh gua sama produser kita si Firzi itu oke, kita coba mau cari bentuk soundnya kayak gimana nih, konsep soundnya, right? Habis itu kita googling nih, terutama kayak Reza nih, cari aja itu drum cushion lo di Google. Ternyata di saat itu ya ada cuma Reza doang yang main kayak gitu. Settingan kayak gitu, cuma Reza doang itu di seluruh dunia saat itu ya. Belum ada yang terpikir saat ya, itu. Di saat itu paling tidak. Cuma terus gua juga coba nyari untuk gitar akustik yang kayak gitu tuh, untuk jadi satu kayak gitu tuh nggak ada juga leh. Saat itu nggak ada. Jadi kita akhirnya gini, kita so tau aja deh, bikin aja udah sih, kita rekam, cari yang enaknya gimana gitu. Suka-suka aja. Aja, tapi juga udah diiniin, jadi emang dipikirin banget gitu. Karena memang susah mau cari influence dari mana gitu, orang nggak ada. Kalau gitar akustik doang digituin ada. Cuma kalau jadi lewat gitu tuh nggak ada lah. Saat itu tuh nggak ada, men. Jadi udah nekat aja gue merasa, makin nggak ada makin terserah kita dong berarti. Maksud gue gitu tuh. Atau jangan-jangan kalau keluar sekarang orang lebih ngerti. Gue nggak tahu deh. Siapa tahu loh. Mungkin kali. Dulu orang belum ngerti kali. Mungkin kali, gue juga nggak tahu gue. Cuma tar dulu deh. Tahuan gue. Reza juga lagi bikin nama Ian Zat Kimia juga tuh, ada band Galiju, dia lagi konsen ke situ. Gue lagi sama album kolaborasi gue dulu udah. Tar dulu lah. Padahal udah pada pindah ke Bali, terus malah itu dia, men. Cuma nggak tahu, emang harus gitu kali, alam juga nariknya begitu dulu. Gue rasa sih it's okay lah. Soalnya kalau dipaksain juga lah, nggak ada gunanya, men. Segala sesuatu yang dipaksa itu kan nggak asik ya. Mendingan udah jalanin aja, men. Nanti kalau emang ada waktunya ketemu dan itu pasti jalan kok. Fans nggak ada yang nungguin Mata Jiwa kapan nih? Banyak, cuma maksudnya gue cuma tidur. tidur. Biarin aja, men. Ntar dulu lah. Soalnya kalau di crowd yang tepat itu kan Mata Jiwa. Cuma kadang-kadang itu aja sih, pegel aja sih. Emang lagi pegel aja, emang harus istirahat aja ya lah. Makanya lu sekarang lebih sibuk sendiri. Iya, jadi sibuk masing-masing aja. Soalnya bukan berarti kita nggak temu sih sampai di sono sih sering gitu. Tapi ya untuk kita bertemu sebagai teman aja, sebagai Mata Jiwanya, kalau udah mulai ke situ-situ, tar dulu ya. Sama-sama ya. Nah, tidur aja deh. Ya, gitu, ntar dulu deh. Iya, maksudnya gitu, kalau kontak terus. Kemarin ini malah sempat ngeluarin single, tapi khusus buat abang kita nih yang punya Origila. Jadi Reza kan juga ikut tuh Origila Vespa tuh. Gue iseng aja, gue bikinin aja buat mereka. Ini jadi Mata Jiwa. Ada itu keluar satu single. Itu aja juga pakai drum biasa sama gitar listrik. Udah beda konsep. Iya, udah beda konsep. Gitu. Cuma keluarnya Mata Jiwa. Keluar Mata Jiwa. Karena lu sama Reza. Iya. Padahal secara musik bukan Mata Jiwa. Nah, secara musik emang Mata Jiwa. Memang gitu aja gitu. Dan maksud gue adalah, kita pada dasarnya adalah kalau kita mau berubah kayak gimana pun adalah kita punya kebebasan untuk hal kayak gitu loh. Oh, lu nggak patok musiknya harus begini-begini? Nggak pernah gue. Kenapa harus mengkotak-kotakan kayak gitu, sayang aja lah.
hidup di dimensi ini cuma sekali lah. Cobain semua dong, ya nggak? Gila lu. Fase bermusik lu tuh kan macem-macem ya, ada ngeband, solo, Iya. terus duo. Iya. Sebenarnya Anda Perdana tuh yang seperti apa kalau dari sisi musik yang Dari sisi musik gue juga nggak tahu lah, soalnya ini kayak yang album kolaborasi nih. Ini ada nanti yang kedua nih akan keluar. ya, lagi dibikinnya albumnya? Dan single kedua nih bentar lagi keluar, itu gue bikinnya sama Gusten, vokalisnya Jangar. Yang Jadi jangan dari gua- Bali itu. Iya, bikin kayak gitu tuh keras. Terus ada lagi sama band dari India, Burudu, gue bikinnya trip hop. Yang sama Rizal di situ gue ada yang bikin drum and bass. Ada yang akustikan juga yang sama Boni. Ada lagu yang rock yang sampai kayak gimana. Ada men, jadi itu satu kolaborasi. Jadi udah kemana-mana. Anda tuh yang mana yang paling tepat menggambarkan seorang Anda Perdana, musik yang mana? Nggak tahu gue udah leh, pokoknya gue doyan semua, jadi agak sedikit rakus saya men. Asik aja, dan maksudnya kalau gue bilang soalnya kalau enggak gue orangnya gampang bosen leh. Iya men, kalau habis ini gini mulu sih, nggak ada yang lain apa men. Kalaupun juga nongkrong gini-gini aja nih men. Cabut yuk. Apa kek? Ada sesuatu yang baru aja menurut gue soalnya. Dan kayak gue kerjain satu lagu sama Ipang waktu itu. Ini nanti jadi dalam album gue. Ada sama Ipang, waktu itu gue bikinnya sama Arai. Sebenarnya lagu gue sama Arai, almarhum. Udah sempat direkam sama Arai? Sama Arai untuk album pertama dia rekamnya di tempatnya Pai dulu. Di Palu? Nggak jadi masuk album dia. Abis itu gue lagi ngerjainin Medio, gue ajakin rekam lagi di Ponpin sama Arai. Nggak jadi lagi masukin Medio. Kemarin lagu itu sebenarnya balada, gitar akustikan aja. Pas kemarin Pang, gue bilang Arai meninggal kan, kayaknya Blood Brothers Lau nih emang Lau yang harusnya nyanyi, gue bilang. Nggak tahu lagi, gue nggak kepikiran siapa yang bisa nyanyiin lagi untuk ini gitu. Akhirnya gue rubah jadi rock gitu, baru dari balada. Wah, rubah abis. Rock kayak gimana? Rock kayak gimana ya, gue rekam di situ pakai apa, string section segala macem. Anak-anak Bali aja gue rekam di rumahnya. Ambil. Udah gitu aja, jadi kayak apa ya, nggak tahu gue kayak apa, pokoknya rock lah. Lagunya gitu. ciptaan Arai tapi itu? Nggak, ciptaan gua sama Arai, emang berdua gitu. Kira-kira Arai bakal setuju nggak dibikin jadi rock itu? Kayaknya setuju aja deh kalau gua. Soalnya kalau memang Arai ada, pas harusnya gua juga mau ngerubahnya jadi kayak gitu gitu. Soalnya udah 2 kali dengan aransemen yang sama mau masuk nggak jadi mulu men. Sekarang kayaknya emang harus dirubah kayak gitu untuk jadi bisa keluar gitu loh men. Kalau nggak tahu juga, masih gitu-gitu aja men. Iya, makanya harus diganti sekalian. Iya. Biarin gue rubah habis men. Gue cuma gini, mudah-mudahan doyan ya Pret. Kan Arai juga di Bali kan waktu itu kan? Iya. Udah tinggal di Bali dia waktu meninggal. Dia lebih duluan, 2 tahun dari gue kayaknya. Duluan ya. Ini buat yang belum tahu, Anda lagi bikin album kedua ya? Iya. Sedang dipersiapkan. Singlenya udah keluar. Ya. NN itu apa sih NN? No name sebenarnya, Bonita yang nemu, karena kan tadinya buat apa perangkap tikus ya. Bin Harlan. Iya, iya. Yang perangkap tikus itu. Jadi kita udah rekam, cuma nggak pernah keluar jadi apa-apa, tapi udah ada itunya, kasetnya keluar gitu, CD-nya ada di bin itu keluar. Iya. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Gue bilang sama Bonita sama Bin, gue bagi dong itu masternya, boleh nggak Bin kalau masukin buat album gue? Pakai nggak ini? Ya udah, gue ambil. Akhirnya masuk ke album ini, karena kalau nggak Iya. ya cuma begitu aja. Itu materi lama itu. Materi lama udah 5 tahun lalu itu. Udah cuma keluar di kaset. Iya. Iya, yang Itu kompilasi dia. perangkap tikus itu. Iya, itu aja. Dan nggak kemana-mana gitu loh. Emang sengaja keluarnya kan emang cuma Bin, niatnya adalah cuma nggak secara nasional, memang secara ini aja gitu loh. Makanya liriknya tentang ada korupsinya ya. Iya, itu soal itu memang tadinya. Iya kan, kompilasi korupsi kan, Iya. perangkap tikus tuh kan. Iya, itu dia. Tapi lagunya teler banget. Ya gimana? Zaman itu lagi.
Lagu tentang korupsi tapi teler banget tuh. Dari nyanyi dan liriknya. Emang gitu, men. Aduh, nulisnya juga berdua sama Bonita. Sebenarnya udah waktunya udah habis gitu. Kata Bin, udah jadi? Belum. Akhirnya nyelesainnya sebelum rekaman, habis itu langsung rekam. Itu pengalaman siapa tuh? Jinjit tidur apa Gua berdua dibuat- Bonita lah. Iya, men. Makanya dimasuk-masukin seakan-akan itu korupsi waktu, Iya, korupsi diri. itu dia. Dari teler bisa Iya. ngenanya korupsi. Iya, soalnya kan lagi pula juga korupsi itu kan macam-macam kan Iya. gitu. Itu sebenarnya yang gua sama Bonita mau ngobrolin, bukan hanya duit aja, lu juga bisa korupsi waktu, bisa korupsi segala macam, korupsi hati. Karena segala macam bentuk korupsi kan banyak gitu. Iya. Sama kayak tadi lagu cinta tuh kan banyak, Iya. ya kan. Nggak Lu- perlu I love you doang. Iya. Itu dia, men. Oh, pantesan lagunya korupsi, tapi awalnya soal orang teler. Iya. Lu udah berapa kali bikin lagu sama Boni? Kayaknya baru 2 kali. Waktu itu album pertama Bonita, terus baru sekarang lagi. Yang si NN itu. Iya. Selain NN ada lagi nggak? Ya waktu itu pas Yang ini di- Medio tuh cukup dalam hati tuh di album gue nyanyinya cuma sendiri tapi Nggak berdua. nggak berdua. Cuma kalau live pasti sama Bonita malah yang orang lebih ngehnya yang kita berdua gitu karena bikin klipnya kan. Karena klipnya waktu itu kita bikin live gitu. Jadi gua ajak Bonita aja. Ternyata malah itu. Kalau dari sisi musik siapa yang paling banyak mempengaruhi di antara lu sama Bonita? Sama aja sih soalnya Bonita juga punya garis merahnya sendiri. Ya yang sangat Bonita banget gitu. Ya itu aja, jadi nggak ada yang saling mempengaruhi karena kita saudara dari kecil gitu, tapi sendiri-sendiri sih lah. Waktu kecil gimana sih di rumah tuh suasana musik yang berpengaruh buat kalian kayak gimana? Nggak tahu karena nyokap bokap sering selalu pasang lagu atau apa gitu di rumah, udah gitu aja sih pada dasarnya. Mungkin Bonita yang sempat belajar kali ya sedikit sama babe gue, kalau gue enggak, nanya-nanya aja. Bonita belajar apa? Belajar pernafasan sama dia. Oh, Itu aja sih. Kalau si saya dari kecil ya gue sering nyanyi berdua aja sama dia gitu, naik beca gitu. Gue nyanyi, dia masuk suara 2. Umur dia masih 4 tahun tuh. lu beda berapa tahun? 4 tahun bedanya, 4 tahun. Lu udah 8, dia 4. Iya. Nyanyi dia suara 2. Suara 2 udah masuk ke, gue bilang boleh juga lu pret kecil gitu, naik beca. Gitu-gitu aja sih pada dasarnya. Cuma akhirnya kita memperinikan lagi adalah dengan bikin lagu aja gitu. Kali ini udah mulai bikin lagu sendiri, mau kayak gimana juga. Itu aja sih. Jadi bukan hanya cuma sekedar nyanyi, kita juga belajar nulis lagu tuh, habis itu kasih dengar sama gue, kasih dengar salah satunya pertama sama dia, ataupun dia kasih dengar sama gua gitu loh. Kalau waktu remaja lu nggak ada yang nih dengerin lagu ini bagus tuh. Oh kalau itu tetap gue dari dulu kasih dengerin Motley Crue, ini Police, Cekok kiri. terus The Doors ini ya. Dia tadi, nah Bonita tuh emang bisa kayak gitu karena dia tetap walaupun dengerin itu tapi dia dengerin Whitney Houston, Mariah Carey, apa, itu jelek. Suara gua lah katanya. Cuma ya itu dia, tuh emang begitu gitu loh emang. Akhirnya Bonita juga makanya sangat lebar itunya, besok solo gitu tuh karena dia belajar Whitney Houston. Iya. Nyanyi-nyanyiin diri aja gitu. Jadi dia imbang ya, ada selera Iya. dia dan ada selera lu. Iya. Kalau gue tetep aja pokoknya apa-apa yang keras bunyi. Keras. Ini album yang baru ini udah direkam berapa lagu? Udah 15. Banyak. Iya. Udah 15 men. Ada 15. Ini sisanya nih besok apa lusa tuh gue ngerekam, gue bikin lagu waktu Morat lagi ke Bali, gue ajakin bikin lagu nih, nanti masuk yang bareng sama Morat. 16 kemudian. Ya. Itu bakal berhenti di 16 apa bakal nambah lagi? Itu tadi malam gue habis ngobrol sama Risma.
kayaknya kalau 18 nggak selesai nih, Mak. Kita lihat aja ya, selesaiin dulu yang Mamamora. So iya. Si labelnya mau ngerilis album dengan 16 lagu gitu. Mau man. Jadi apa namanya, sebelum akhirnya mau kita kerja sama Berita Angkasa tuh gue emang sering teleponan sama Risma gitu. Cuma sekedar, Mak dengerin deh, Mak, kalau lagu gue yang baru yang ini. Jadi gue sembari minta. Belum sama Berita Angkasa. Belum, Baru cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan tadinya gue juga nggak mau ada di label. Sebenarnya gue nggak pernah ada di label juga kan. Dari dulu ya? Dari dulu. Di The Majors tuh adalah cuma distribusi ya kan. Dan ini baru pertama kalinya gue masuk label ya sama Berita Angkasa ini, man. Emang tanda tangan kontrak untuk jadi label, masuk label mereka gitu. Waktu sama Bunga itu sebagai Bunga. Sebagai Bunga, dan itu nggak label mana-mana itu. Enggak ada label waktu Bunga. Nggak ada tuh, dulu kan produser zaman dulu tuh si Ali Akbar tuh kan selalu pindah ke label lain. Jadi gitu. lu nggak pernah ada di label ini? Nggak pernah, men. Dulu sempet zaman dulu mau coba masuk ke satu label zaman dulu yang besar-besar itu. Gue kasih denger lagunya, pas dipasang terus tahun gue tiap hari bolak-balik, tiap kali mau kasih denger, tar dulu enggak. Sampai ada, yaudah sini gue denger deh, setelah setahun nih lah. Pas didengerin pasang, cet, lagu kamu jelek ya gitu. Ngepet, anjing. Cabut label gede itu. Iya, saat itu. Tidak. Emang aneh, soalnya di tahun itu, tahun 95 tuh lagu-lagu yang gue bikin nih nanti keluar nih. Yang tahun 95 ini ternyata ketemu masternya, dia kita akan keluarin bentar lagi. Apa sebagai apa? Nama bandnya Pop. Kita cuma bertiga. Lu? Jadi gua, ada Yuka, masih Cliff, bertiga aja. Gua nyanyi gitar, Cliff Yuka mana, bass, Cliff? Cliff Sumaise ada. Terus ya itu di saat itu tuh pas dengerin, orang kan lagu, enggak, aku bikin lagu kalau zaman dulu yang bisa dimainin sama pengamen. Lagu gue mana yang bisa dimainin sama pengamen, ribet. Orang lagunya udah di tahun itu udah 6 menit, bro. kemana-mana orang anak-anak sempet denger, gila lagu lo serem ya liriknya ya. Kau sedot otakku. Terus gini lagi, ini gimana orang maininnya enggak? Ya bukan urusan gua lah. Cuma ya itu dia, men. Jadi gitu. Ini setelah 27 tahun akhirnya keluar nih tahun ini kayak gini. Berarti yang tentang seseorang tuh beda banget ya. Iya. Secara ini itu kan lagu yang paling disukai orang ya. Oh, nggak tahu gue, tapi kayaknya emang iya. Dan itu kan lagunya Anto sama Meli, right? Iya, jadi karena gue dapat kesempatan itu karena dulu kan gue additional di Potret, jadi ini tiba-tiba Meli ngajakin, nggak ada lagu, karena gue tadinya ngasih demo in medio sama mereka. Sama Meli Anto. Oh, itu udah dari tahun segitu udah ngasih demo itu? Udah, men. Jadi terus karena mereka kan sama labelnya mereka nih dan asik gitu, gue nitipin sama mereka, tiba-tiba mereka yang Meli, nggak ada lagu buat FTV nih, nggak, lau mau ngisi nggak nyanyi? Mau lah, lagi bokeh mau aja lah. Terus ya udah nyanyi, pas ini ternyata nggak jadi FTV, nggak, ini buat layar lebar. Masih ada ya film ya sekarang ya. Dari saat itu kan lagi nggak adanya, right? Belum bangkit lagi gitu. Ya udah, gue nyanyi aja buat itu. Habis itu tur lagi sama mereka, keliling-keliling lagi. Ya tiba-tiba, wah enggak, jadi bikin klipnya nih. Oh, serius lo, man? Iya, kayaknya orang-orang pada seneng yang sama yang lo nyanyiin. Yang bener lo, Mel. Gue tuh dalam bus soalnya. Lagi pindah kota. Jadi kita pulang dulu, nggak bikin klip. Serius lo, Mel? Itu setelah ADC keluar kan klipnya kan? Iya. Yang ada si Niko di kereta. Itu sebelum bikin klip, itu lagi muter-muter ADC pertama. Jadi sebelum filmnya keluar, Anto sama Meli itu udah bikin tur duluan tuh, udah berapa bulan duluan. Sebelum film keluar. Sebelum film keluar. Tur dulu. Iya. Udah tur itu. Tiba-tiba ya itu baru keluar CD-nya apa.
Habis itu naik, ayo kita itu lagi di bus itu kita lagi 2,5 bulan keliling men, keliling Indonesia, gak pulang-pulang gitu. Jadi yang lo diminta main di film itu juga gara-gara lagu itu. Iya. Maksudnya Mira Lesmana yang Iya, waktu itu iya. Sama yang Rudy kan. Iya, yang milih lagunya mereka yang lagu ini Enggak. buat adegan itu. Oh iya kalau di filmnya mungkin iya pastinya kan? mereka. Iya. Cuma kan emang Meli sama Anto emang khusus bikin Iya buat seluruhnya ADC kan kan. ADC-nya ya, right? Udah aja. Apa pengaruhnya buat hidup lu lagu itu? Oh banyak sih. Gue juga dapat banyak cuma apa namanya? Gue di saat itu tuh gue kayak gue cuma nyanyi lagu itu adalah sebenarnya adalah buat iseng senang-senang dan gue perlu duitnya pas habis nyanyi kan dibayar tuh. Iya, iya. Rumah gue Cirende tuh isinya tuh 24 jam tuh penuh anak-anak men. Ada yang tinggal situ, ada yang apa. Cuma nggak pada kerja sih ngepet. Anjing, jadi semua utang-utang di warteg, listrik apa-apa gue yang bayar sih anjing udah tinggalnya di rumah gue. Anjir. Jadi gue cuma perlu duit itu untuk bayar-bayar. Karena dikabarin, loh ini rekaman. Iya, Tapi lu suka sama lagunya sih tentang Gue seorang itu? gue suka, cuma gue pada dasarnya agak aneh kok lagu itu kenapa lagu itu yang naik sih gue nggak mau gitu loh. Anto sama Meli tahu ya kan toh ya. Apa namanya? Gue sama sekali nggak siap sama nggak ini jadi pas jadi gitu tuh terus tiba-tiba anda ini pas nih waktunya nih lu harus bikin album sekarang nggak mau gue malah nggak mau men gue tinggalin itu gue pokoknya nggak mau nyanyi selama setahun Gara-gara hits itu. gara-gara itu karena semua orang tiba-tiba nih dia sekarang lu harus bikin album ini kenapa harus sekarang gue nggak mau gue men. Aneh ya Le ya. Aneh. Bodoh. Yang penting nggak nyusahin orang, gue nggak minta duit sama orang. Lu berarti ya nggak suka perhatiannya apa karena lu merasa itu lagu bukan karya lu jadi lu nggak mau orang Ada itu dia juga, ada itunya juga. gue bukan mau dikenal sebagai pencipta pembawa lagu itu gitu. Bukan dalam artian adalah gue sebenarnya pengennya album gue yang gue tulis sendiri gitu maksudnya. Which is nggak semua, maksudnya segala keinginan kan belum tentu semuanya kejadian, right? Apapun gitu. Tapi di saat itu tuh gue yang, lah ini kan lagunya Anto sama Meli, gitu loh. Dan gue ngerasanya adalah noraknya gue di saat itu adalah gue juga pengen lagu gue sendiri gitu loh, yang kalau bisa keluar gitu loh. Dan sayangnya adalah abis itu tuh tetep in medio tetep ditolakin juga lagunya jelek katanya. Dah lah, yeah, right. Ada ini nggak orang bikin yang kayak tentang seseorang dong? Sering. Ya. Cuma masalah itu bukan gue yang bikin jadi nggak tahu gue. Berarti waktu tur Meli Anto tuh lu bawain lagu itu? Ada satu sesi lu sendiri nyanyi gitu? Iya. Kan capek juga di saat itu dan gue kan cuma single ya, Le. Iya. Terus kalau gue main tiap kali kemana-mana pasti nyanyinya cuma satu lagu. Mau ngapain nyanyi satu lagu, men? Gila lu, men. Mau bikin tur apaan lagunya cuma satu. Terakhir lu bawa nyanyiin lagu itu kapan? Kemarin ini di Yesterday. Oh masih. Oh iya, kita jadiin rock. Den. Keras bro. Jauh dari versi aslinya. Jauh. Jadi kalaupun lu mau bawain lagu itu dalam versi aransemen yang lu suka. Iya, di saat itu nggak tahu dapetnya kayak gimana. Ini besok pasti lain lagi mungkin. Oh, iya, tapi maksudnya lu nggak yang sebel kalau bawain lagu itu di panggung gitu ya? Enggak, sekarang udah enggak. Dulunya sempet yang agak-agak masih kayak gitu karena juga Meli sempet cemberut juga sama gua. Kenapa? Gua dengar nggak? Lu malu ya bawain lagu tentang seseorang ya? Gua diam aja, gak jawab. Marah Meli sama gua. Sorry Mel, coba di saat itu ya gitu dah. Kalau sekarang udah bijaksana lu. Ya bijaksana sih gue nggak tahu ya, cuma pokoknya bawain aja man gitu. Justru yang agak gue jarang banget gue bawain tuh adalah yang menghitung hari dua man. Ini lucu nih. Karena
gini lah. Jadi waktu masuk nih, Hmm. udah lu mau ngisi lagi nggak buat satu film lagi nih apa ya? Boleh lah, mau lah. Hmm. Lagunya apa Mel? Udah lu kesini dulu aja. Rumah Anto sama Meli. Sampai rumah Anto sama Meli. Apaan sih lagunya? Udah makan siang dulu aja ndak kata Anto. Bari makan nggak ngomongin tuh lagu apaan, nggak ngomong men. Lagi makan apaan sih? Udah ntar aja nih habis ini masuk studio. Masuk studio nih, Leh. Hmm. Mana lagunya? Udah tenang aja dulu ndak. Lalu masuk aja dulu ruang take vokal. Aduh habis ini. Pasti pasang. Ini ndak lagunya ini. Lah, ini bukan lagunya Yanti Mel. Dijebak lo. Iya. Semi. Dan Yanti itu kan temen sekelas gua dulu SMA. Oh, seangkatan. Iya, Ben, temen sekelas gua. Dan itu kan lagu meledak Iya. loh, ya kan gua cuma lah ini lagu Yanti. Ngapain gua nyanyi lagu ini, Mel? Dia udah tahu. Terus mereka cuma ketawa. Iya, udah lah Nda, nyanyi aja, udah pakai cara lu aja terserah deh mau diapain. Makanya mereka nggak ngasih tahu lagunya karena Nggak begitu kasih diputar lu udah bakal langsung tahu. Ini apa judulnya? Menghitung hari dua ndak? Pakai ada nomornya di belakang. Gila Beli. Lucu itu man. Terus akhirnya udahlah nyanyi lah. Oke. Ya, dapat sesuatu yang bagus juga lah gitu secara Kenapa lu nggak? finansial ataupun apa. Kenapa nggak nolak waktu itu? Gue udah di dalam vokal booth bro, gue mau cabut gimana? Kalau gue masih di luar itu gue tahu lagi di tempat makan lagi makan siang tuh lagu itu gak lah Mel, gue cabut aja deh. Ini kan udah pasang headphone. Udah pasang headphone udah di tiba-tiba depan diputer mic. lagu. Iya. Dan lucunya akhirnya itu nggak pernah gue bawain dulu tuh. Terus kalau tentang seseorang masih gue bawain dari dulu. Terus ini lucu nih waktu itu sekitar berapa tahun lalu gue lagi tur Jawa sendirian aja. Terus gue main di mana ya? Pak gue. Itu yang nonton semua nih anak-anak punk, metal, apa nih main sendirian. Tiba-tiba, enggak, ini dong hitung hari. Gue ngapal, gue bilang. Emang gue nggak hafal gue sama lirik. Terus gue ngapal gue. Ya nanti gue bantuin deh. Entah siapa itu gue pokoknya. Gue jadiin pang tapi pakai akustik. Cong. Yang naik semua bor. Itu bewokan, rambut gondrong, ada yang mohak. Nyanyi semua lagu Menghitung itu. hari. Iya. Di atas itu gue diem aja ketawa-tawa. Udah gak jadi. Mereka dengerin menghitung hari juga. Iya. Ini gue coba gini. Ini apa? Ini anak-anak ini anak pang, anak metal. Mana bewokan apa? Mana gitu men berebutan mic gitu. Aduh. Ini aneh ini. Belum pernah dibawain lagi menghitung hari 2. Belum. Enggak. Kenapa? Ngapal gue men. Kan sekarang gampang tinggal bawa HP taruh di. Gue masih berusaha untuk get over it itu masalah. Cuma orang-orang selalu minta dan selalu gue yang Nggak apa. nggak apa. Kita yang nyanyi udah bodoh, nggak apa. Sorry ya toh sama Meli udah tahu kok. Oh, mereka udah tahu sikap lu terhadap lagu itu. Tahu. Kenapa katanya nyuruh lu yang nyanyiin lagu itu? Nggak tahu Setelah juga gue. selesai. Gue nggak ngerti gue itu aja gue makanya. Kenapa harus gue sih Mel? Udah landa, nyanyi aja. Udah lu ini doang yang bisa nyanyiin kata dia gitu ya. Udah. Aduh. Tapi aduh. buktinya berhasil dong karena Ya. sampai anak-anak Pangajang tahu lu nyanyiin lagu itu. Tahu gua. Cuma ada sedikit kayak astaga gitu. Gue coba itu. Ini bukannya lagu Yanti, Mel. Gila lu ya, Mel. Udahlah nyanyi aja. Meli kan gitu. Udah nyanyi aja cara lu aja deh, pokoknya cara lu deh. Nyanyinya gimana deh. Bener-bener dibebasin itu. Iya dibebasin. Aduh. Ini Yanti banget nih men gitu loh. Gue coba gini, kenapa hidup gue jadinya kesini ya? Itu tahun berapa tuh ya? Gila tahun berapa itu ya? 2010 something gitu loh.
Berapa kali take lu? Malah nggak banyak, sekali 2 kali kayaknya men. Langsung menghayati dong berarti. Ya pokoknya lagunya gitu kan, ya udah gue kesini nih. Gue gini, udah terserah lu dah. Ya udah. Oh mereka benar-benar nggak ribet ngarahin apa, pokoknya sebebas lu, seenaknya lu nyanyinya. Iya, udah gitu aja. Nah lu tuh main sama Anto Meli dari tahun berapa? Dari tahun 2007 apa ya? Dari mana kenalnya? Jadi dulu pas gue kenalnya dari Didit, karena tiba-tiba Didit nelfon gue, ndak lah mau jadi additional buat potret nggak? Dia butuh 2 gitaris. Gue tadinya udah nawarin Arai, cuma Arai kayaknya nggak bisa. Lalu mau nggak? Ya mau nggak Bob? Gue bilang mau lah Dit. Udah habis itu tiba-tiba ketemu jalan, waktu itu masih Ari. Ari Ayunir kan. Wah itu gawat itu, yang pertama-tama itu kalau manggung tuh, wow, lo tahu energinya Ari juga saat itu. Wow, itu loncat-loncat, gue berdua sama Didi tuh, wah, gila. Wah asik, tapi asik banget man. Itulah dari itu tahun 2007 apa 2008 gitu ya. Berapa tahun berarti ngiringin? Sampai AADC tuh gue sempet sampai 5 tahun apa ya. Ya di potretnya mungkin sekitar 3-4 tahun, habis itu ADC sekitar 2 tahunan. 6 tahunan berarti. Iya. Itu dia. Apa yang lu pelajari dari Anto dan Meli? Banyak. Mereka apa namanya, terutama sama kayak salah satunya pembelajaran gue adalah cara mereka ngebaca pasar dan bikin lagunya ataupun gimana gitu loh. Dan aransemen sama Anto juga banyak tuh gue ngeliat gitu. Terus banyak lah pelajaran hidup yang keliling Indonesia 2 bulan, 3 bulan nggak pulang-pulang. Dan gue emang doyan aja kalau kayak gitu ya kan, main-main terus ini kita nih, berarti piknik. Dan apa ya, banyak banget sih tentang hidup, tentang betapa waktu dulu pas ADC itu Anto juga sempat yang wah kayaknya nggak berhasil ini ndak, malamnya lagi berhenti di mana kayaknya. Kacau, pas di tengah-tengah tur itu? Karena belum keluar kan film sama ininya kan, kayak kacau ini ndak. Tiba-tiba lusanya langsung meledak. Tuh kantor gue di tengah-tengah tur pesimis, tiba-tiba Iya, meledak. 2 hari kemudian sampai seminggu, iya men, itu tiba-tiba langsung gitu men. Perubahannya gimana dari sisi penonton begitu itu? Oh jauh, langsung tiba-tiba rame loh. Sebelumnya kayak gimana? Sepi bro. Sepi itu segimana sepi? Sepi, udah sepi. Terus kan kita bawainnya kan waktu itu AADC itu semua lagu baru kan. Iya. Dan ya antusiasnya tuh masih yang nanggung-nanggung nggak jelas gitu loh. Waktu itu turnya sebagai potret apa Anto Meli? Udah Anto Meli. Udah. Bawain playlist AADC. Iya. Beresiko banget ya. Iya. Orang belum tahu lagunya. Itu dia. Menekat itu, makanya setelah sebulan atau apa Anto sempat ada rasa kayak gitu, ngobrol sama gue persis lagi berhenti, bilang tenang toh ini pasti akan gini. Ya itu dia. Habis itu berapa hari kemudian keluar pecah, wah habis itu jadi wow gila, kacau itu. Lu tuh manggung di mana turnya tuh? Di apa seluruh Indonesia? Biasanya di gor atau di ada yang di gor, lebih kepada di gor sih. Di gor? Iya. Lagu baru di gor? Iya. Sepinya berarti segimana sepinya tuh? Kayaknya sepi deh, gue juga banyakan gak sadarnya sih Leh. Gue juga kelihatannya pokoknya nggak dikit orang, makanya juga Anto sempet yang wah kacau ini kacau. Makanya nggak pede karena sepi. Iya tuh kayak gini gimana ini ndak. Tenang ini pasti nih gue keluar nih, ini bener lu men, anjir. Habis itu begitu meledak langsung gornya penuh mulu. Gawat itu, sampai siapa waktu itu pingsan main karena penuh, gila satu gua Didit apa pingsan bela.
Di panggung. Di panggung habis panggung apa gimana udah gawat tuh anak kan kalau main apa gitu ya. Wah, nggak bisa napas. Emang udah nggak bisa napas. Oksigennya nggak ada. Gawat Meli tetap masih loncat-loncat tuh gawat. Meli sangar tuh. Iya. Lu yang selebor dan Didit yang selebor bisa nyambung ya sama Anto Meli yang kayaknya kan mereka. Iya, tahu emang. Rapi, kan, kayak... Cuma mereka kampret lagi. Kelihatannya gitu, tapi kalau tuh wow kacau, asik banget men, keren men, seneng banget. Salah satu ini men apa hidup gue yang nggak bisa gue ulang lagi ya, dapet itu tuh pengalaman itu tuh gawat men. Sama Anto Meli. Sama Anto Meli men, sama Potret sama Ari dulu. Berarti sejak sama mereka lu nggak pernah ngiringin orang lain lagi ya? Jarang lah soalnya rata-rata main beneran jadwalnya padet juga gitu loh men. Ya udahlah situ aja gitu loh. Waktu itu sama Bunga lagi bikin album walaupun apa. Cuma ya itu rata-rata pulang ada duit masuk album bayar lagi patungan mulu gitu. Waktu Bunga tuh? Iya waktu Bunga. Album 3 yang nggak jelas itu tuh astaga. Bikinnya 6 tahun anjir. 6 tahun itu? 6 tahun masuknya rekamannya di mana di Musika itu. Pakai pita itu astaga, pakai mahal banget. Gak jadi apa-apa tuh. 6 tahun tuh ngapain aja? Nggak tahu nggak jadi aja. Nggak tahu gue kenapa men. Emang gitu aja gue nggak tahu deh. Saat itu tuh emang lagi kacau-kacaunya juga sih. Nah lu tuh cabut dari Bunga karena apa? Di saat itu tuh gue nggak tahu kenapa gue ribut sama Nial aja. Sedangkan gue paling deket sama Nial. Oh malah lu ribut sama yang paling deket? Iya gitu loh, nggak tahu kenapa. Akhirnya gue bilang gue cabut tau. Dia bilang gue cabut lah. Yang original tinggal lu, kenapa lu yang cabut? Gue lah yang cabut, gue bilang. Oh lu bilang ke Nial gitu? Iya lah, terus gue ngapain gue? Apa gunanya? Gue masuk di sini aja cuma gara-gara kalian ini, men. Gara-gara lu sama Tony dulu. Terus lu nggak ada, Tony juga nggak ada. Ngapain gue ada di sini, men? Iya, right? Orang bukan band gua itu, maksudnya jadi band dulu, gua, ya. cuma maksudnya. Lu kan masuk belakangan. Iya, ngapain aku jadi gua sih gitu loh. Kenapa lu jadi numpain ke gua? Lu lah gua. Udah habis itu setelah 10 tahun akhirnya gua cabut. Lu ributnya kenapa sama Nial? Nggak jelas aja pokoknya. Dan ini lucu, habis itu kan akhirnya kan jadi vakum ya setelah cabut tuh. Lu tahu lah, gua tiap kali abis tuin medio ataupun apa itu bertahun-tahun lah gue keliling Indonesia gitu ya, ada aja yang marah sama gue men. Bang gara-gara lu ini Bunga hancur ini, wah lu kacau lu bang, lu gini-gini ngentot lu, gue bilang anjing dari mana lu. Itu keliling Indonesia tuh bertahun-tahun tuh lah gue disalahin orang. Ada aja yang masuk ke Instagram masih nyalain gue, ngentot banget ya. Hidup gue gitu amat ya. Lu dituduh sebagai penyebab Bunga bubar. Iya. Itu bertahun-tahun lah. Kemana aja nggak tahu, orang random man. Ngomong ngentot lu bang, gara-gara lu emang hancur, Bunga anjir, ngentot banget. Tahu apa lu? Tapi sekarang Nialnya juga udah nggak di Bunga kan? Iya. Tinggal Tony ya. Tinggal Tony. Makanya bikin ada yang 21 sampai gini. Kok ada nomornya sih sekarang tuh, ngapain sih? Lu sempat ketemu Tony? Setelah Nial cabut? Enggak, gue telepon-teleponan aja. Apa kata Tony? Nggak tahu ndak, pokoknya gini. Udahlah, lu juga apa-apaan sih, kok masih ribut aja. Gue pernah ketemu Nial soalnya sebulan lalu. Iya. Terus dia bilang ya lagi tidur. Pokoknya istilahnya apa gitu sih Nial. Iya, bagus. Karena dia nggak bilang dia cabut, cuma dia bilang apa gitu, gue lupa istilahnya. Iya. Tapi kan bunganya jalan, bunga 21. Iya, bunga 21 itu ya kan. Kenapa 21 ton gue? Enggak 13 atau apa gitu loh. Aduh. Udah itu aja. 10 tahun sama Bunga yang paling lu inget apa? Jadi junkie bro. Kacau. Mau ke kacau alumni. Ini junkie. Agaknya pada berantem. Itu dia tuh. Ada aja ya. Itu dah.
Kalau ada yang pengen menyatukan lagi, maksudnya reuni bunga misalnya lu main sama Nia, Tony. Itu udah omongan dari kapan, nggak kejadian juga. Kalau gue sih kalau emang ada gitu, ayo aja, kenapa enggak men. Orang itu kan semua saudara-saudara gue bro. Emang kita kayak gitu tuh emang berantakan bareng, ribut, baekan apa segala macem, memang udah sampai kayak gitu lah gitu. Cuma ya kalau emang ada sampai kejadian, gue sih seneng aja. Kenapa enggak sih lah, kan asik ya. Cuma untuk apa namanya, ketemu lagi nongkrong apa kayak gitu. Yang ngajakin ke bunga tuh Nia berarti? Tony. Oh Tony? Iya. Lu lebih dulu kenal sama Tony apa Nia? Tony. Karena dulu satu BD. Jadi mulainya aja udah gitu. Gue pikir satu BD. Aduh. Itu dia. Oh dari situ diajakin. Iya. Aduh, tur enggak? Tur apaan lu? Main sama band gua. Apa band lu, men? Ayo, udah gitu aja. Kacau. Coba gua nggak pernah ada yang gua sesalin sih. Itu segala sesuatunya akhirnya paling nggak ngebentuk apapun itu sampai gue masih bisa hidup sampai detik ini kita ngobrol nih, maksudnya itu nggak ada yang gue sesalin men, dan sangat ngebentuk diri gue aja sih pada dasarnya. Setelah segala macam pengalaman hidup lu itu bikin lu lebih berhati-hati nggak di melangkah sekarang? Banget, ya. Dari sisi apa? Dari sisi apa aja sih, dalam artian adalah apa ya, kayak lebih bisa menghargai sesuatu lebih gitu terhadap apapun itu, teman, karya atau bersosialisasi lebih. Dulu gue bodoh banget men, kalau orang nggak suka sama gue bodoh amat, kurang gue lah gitu. Kalau sekarang yang dalanda ya elah masih aja gitu aja gitu loh men. Dan apa, lebih menghargai perjanjian omongan juga gitu, dan apa kayak janji sama orang ataupun apa gitu, lagi ngobrol sama orang tuh gue udah nggak yang mana nih men, jadi udah nggak mau dengerin orang aja bukan. Oh dulu gitu. Sekarang kayak gini ya men, udah maksudnya banyak banget sih men yang gue belajar gitu loh men. Lu tuh udah punya anak kan? Enggak punya anak. Nggak mau. Kenapa? Tapi ada gue anak dari bokin gue dulu, tapi bukan anak lu. Bukan anak langsung gitu, tapi anak dari bokin lu dulu. Ya, dan tapi gue kenal sama dia, si Rami namanya, gue sayang banget men. Dari umur 1,5 tahun, sekarang dia udah berapa? Umurnya Rami udah 14 ya? Udah lu anggap anak sendiri gitu? Bukan gue anggap lagi, maksudnya emang itu anak gue lah. Udah nggak ada anggap-anggapan, nggak ada kayak orang ngomong abang-abangan gitu, nggak ada. Kalau gue udah nggak ada abang-abangan, abang gue udah kalau kayak gitu misalnya. Jadi emang udah kayak gitu loh. Dan ya cuma kalau secara gue pribadi gitu, gue emang paling tidak sampai detik ini gue emang nggak mau aja sih. Karena? Udah banyak orang bro, lagi pula adik-adik gue udah punya anak kan, ya itulah anak-anak gue juga gitu loh men. Ngapain juga sih dari gue sih men. Banyakan dunia manusia bro, tenang aja. Iya men. Nah si album kedua ini kan berita angkasa yang minta lu akhirnya, atau gara-gara lu ngasih terus tiba-tiba udah rilis sama gue aja? Enggak, akhirnya gue yang, karena waktu kemarin itu kan itu semua 3/4 tuh gue kerjain sendiri pakai uang gue sendiri. Terus tiba-tiba masuk COVID gitu, wah senep banget, tiba-tiba agak berhenti rekaman kan, nggak bisa bayar temen-temen yang udah pada ngisi gitu loh, maksudnya gitu paling tidak. Habis itu akhirnya gue kasih jalan, tiba-tiba habis duit lu men anjir. Terus gue ini nama Risma, mak
Tahu. Tertarik gak sih men sama lagu-lagu yang gue udah kirim sama lo? Setelah lu ngirim-ngirim baru lu tanya. Baru gue tanya, karena tadinya gue tetep, gue bilang, iya ini gue usahain diri ini mak, gini. Jadi semua cuma, oh ya gue sih cuma nungguin lau aja nanya sama gue. Jadi dia nggak enak mau minta tuh. Iya. Mungkin lu menawarkan diri. Gue nungguin lau aja katanya. Ya udah sini katanya. Itu udah berapa lagu, setelah berapa lagu akhirnya Itu lu udah masuk sekitar 10 apa ya? lumayan banyak juga ya Iya sebenarnya. gitu. Udah gue kerjain diri aja gitu. Ya, habis itu gue mau nyelesain lagi yang lain kok nggak ada duitnya bro. Apa? Karena ya udah sisanya dibayarin sama Berita Angkasa. Sisa yang 6 lagu ini 6 berarti. laguan ya 6-7 lagu lah gitu. Banyak juga sebenarnya, 10 lagu sebenarnya kan udah bisa dirilis kalau lu mau kan, Iya, sebetulnya kan. tahu, tapi maksud konsep dari album gue masih banyak yang gue mau ceritain aja gitu. Oh, masih loh, belum men. cukup 10 Iya, lagu tuh. gitu loh. Lagu pula secara dari album Win Medio aja udah berapa ini, udah 12 tahun juga Iya. men gitu. Nah gue pengen keluarin sendiri lagi, masa itu cuma 10 sih gitu loh. Dan pada dasarnya secara lirik dan apa-apanya tuh konsepnya tuh kayaknya nggak mungkin di 10 lagu, belum selesai gitu maksudnya ceritanya. Udah ada judul albumnya belum? Belum boleh. Belum ada. Udah ada tapi ini lagi di meetingin yang baik yang mana gitu loh. Jadi dari 16 lagu ini bercerita tentang apa sebetulnya? Tentang kehidupan gue selama itu aja di antara 12 tahun itu. 12 tahun dari Medio sekarang kesini gitu loh. Dan ya, akhirnya bikin konsep kolaborasi itu siapa? Gua pada dasarnya emang gua, karena gua mau ngajak temen-temen dan ada yang nyanyi bareng tapi juga ada yang main alatnya juga apa gitu, tapi ada juga yang gue nyanyi sendiri, tapi ternyata yang gue nyanyi sendiri pun ternyata gue kolaborasi juga. Ini adalah band, ini adalah orang-orang yang kayak main gitarnya siapa gitu loh men, dan nama-nama bagus juga yang akhirnya emang kolaborasi aja emang ternyata gitu loh. Tadinya gue bikin adalah kolaborasi ya, side satu, yang satu gue sendiri. Cuma gue ngobrol sama Risma, yang gue sendiri aja ini yang main udah punya nama semua gitu loh men. Jadi diskriminatif gitu dong gue. Masa yang ini nggak dianggap? Iya. Diskriminatif sih men. Ya udah akhirnya gitu aja. Akhirnya kemarin udah kan bang, mendingan kayaknya ini aja deh, namanya kolaborasi aja dah gitu. Iya sih, kolaborasi semuanya juga bagus orang-orangnya men. Ya udah. Cuma kalau kolaborasi gitu pas manggungin kan agak ini ya, Tahu itu juga kepikiran, tapi juga pada dasarnya nggak semuanya juga gue nyanyi bareng sama anak-anak gitu loh. Ada yang gue sendirian juga, cuma ya itu tadi gitu. Dan itu juga jadi salah satu kepikiran aja sih lah, masalah kayak gitu loh. Dan tapi juga kalau memang orang yang nggak bisa ngajak orang lain, ataupun gue bisa nyanyiin sendiri juga right? Gitu loh. Gue nggak mau cuma gara-gara kayak gitu, makanya itu gue nggak mau ada dalam satu kotak yang kayak gitu mentang-mentang kolaborasi, terus kalau orangnya nggak ada gimana gue nyanyiin diri, nggak apa-apa juga kan gitu loh men. Dan kalau memang ada bisa orang-orang yang ikut akan lebih baik gitu. Tapi kalau enggak terus jadi nggak dibawain gitu, nggak mungkin kan. Nah si orang-orang itu waktu itu gimana caranya sampai terjadi lu jadi sama dia itu gimana prosesnya? Oh nggak tahu, gue ngobrol aja kayak sama Eka. Udah ada tuh Eka pas dia lagi sama Discuss tuh kan waktu itu ke Bali tuh. Pas pulang, Kak lu nanti ngisi dong satu lagu. Ayo ndak. Habis itu dia ke Bali lagi, habis itu take tempat gua udah. Yang dia waktu itu nyanyi di mana itu? Iya, itu dia tuh. Itu udah take di situ, habis itu liriknya belum jadi, nulis bareng lagi di situ, habis itu take. Ngaca. Cuma ini gua nggak tahu ini chordnya, udah nyanyi aja. Keren tapi asik men. Jadi memang nggak ada yang direncanain ya, tiba-tiba ada ini sama ini. Iya men, soalnya lebih asik kan kalau kayak gitu tuh, soalnya jadinya lebih spontanitas aja right gitu menurut gue. Dan
jaga energi itunya tuh lebih asik aja sih menurut gue sih. Bermusik di Bali lebih enak gak buat lo berkarya? Berkarya iya men, gue seneng banget gitu loh. Dan emang nggak tahu kenapa emang gue cocok aja men gitu loh, nggak sama energi di sana gitu loh men gitu loh. Dan gue sebenarnya dari kecil pertama kali ke Bali tuh gue SD apa gitu sama nyokap bokap gue. Nyampe di Bali tuh gue yang dari dulu emang udah cita-cita gue mau tinggal sini nih men. Dari SD? Dari SD men. Ya tapi baru kejadiannya sekarang, tapi ya oke men, oke aja sih. Gue seneng banget gue. Yang paling beda apa yang bikin gak toksik di Bali? Satu, energi di sananya buat gue ya, itu emang udah asik gitu. Dan sangat tradisinya kan kuat juga di sana ya. Dan gue suka sama itu hal kayak gitu loh. Dan mereka selalu menghargai tradisi itu. Tiap bulan pasti ada selebrasi tentang apa, selalu bersyukur terhadap misalnya kayak waktu tertentu tuh kayak semua kendaraan tuh didoain. Nanti habis panen, habis itu selamatin lagi sawahnya apa, nanti ada apa lagi untuk ini. Wah man, asik banget lah. Dan di sana juga udaranya juga masih asik. Terus kalau mau kemana-mana, lo mau ke gunung deket, mau ke pantai deket, mau ke sungai-sungai bagus deket, air terjun juga keren deket. Terus semuanya bagus lah. Apa gitu loh men, gitu loh. Beda sama Cirende ya? Oh kalau Cirende asik banget. Makanya gue jatuh cinta gue sama tempat gue itu juga. Jadi ya makanya juga di ujung right. Deket apa yang kemarin Tanggul ini siapa, deket danau Situ Gintung kan. Oh lu tuh di Cirendenya? Iya ya jelas 150 meter lah udah Situ Gintung men, udah bagus lagi sekarang. Jadi ya kayak gitu. Berarti albumnya keluar kapan? Harusnya sih paling nggak akhir tahun inilah ya, mudah-mudahan nih. Oh akhir tahun? Iya, gue paling nggak mudah-mudahan nih. Gue sih janji sama Risma kayaknya mundur mulu. Apa yang bikin mundur tuh? Lagunya kadang-kadang gue ngutek-ngutek di lagu yang itu kadang-kadang suka kelamaan gitu loh men. Oh ngotak-ngatik aransemennya? Iya gitu, karena kadang-kadang yang main bass gua, yang main keyboard gua gitu loh. Kecuali drum tuh udah pasti ada kali 7 drummer kali di dalam album ini. Keren-keren semua men. Jadi ya gitu. Nah kayaknya terakhir Risma bilang paling nggak September udah mulai masuk mixing ya ndak ya. Sebentar lagi dong September. Itu makanya kan. Enggak, lu nggak bikin patokan sendiri. Oke, gua harus puas sampai di sini. Karena kan nggak akan puas-puas kalau. Tahu, tapi kadang-kadang terutama untuk nyanyiinnya gitu loh men. Ini ada dari 15 tuh sebenarnya musiknya udah jadi, tapi ada 2 lagu yang gue masih pas nyanyi berasa banget gitu. Ini kayaknya masih belum dapet deh men gitu. Harus dikasih ke orang kali. Enggak juga sih, gue nggak mau. Lagunya terlalu bagus. Enggak, bukan. Maksudnya adalah gue mau nyampein cerita ini emang harus dari mulut gue aja gitu. Mulut gue adalah gitu. Berarti semua ini personal gitu. Iya, dari dulu lagu gue personal semua men. Dari dulu dari Medio, Mata Jiwa, iya itu emang kejadian hidup gue aja pada dasarnya. Lu nggak bisa bikin lagu berdasarkan ngelihat cerita, denger cerita orang gitu. Enggak, itu cerita dia dong berarti dong. Iya gitu. Mungkin kalau tiba-tiba bersinggungan sama gua yang sama gua lagi jalanin ternyata itu mungkin akan gue pakai sedikit, tapi ya gue tetap ngangkatnya adalah sama yang kejadian di gua aja sih lah. Jadi semua yang lo nyanyikan tuh lu alami dan lu rasakan gitu. Iya. Kalau nggak ngapain lah buat gua sih. Soalnya juga gue bukan orang yang bisa bikin hal sesuatu kejadian sendiri gitu. Menurut gua bukan gua aja sih pada dasarnya. Gitu. Kalau lu tuh ada apa musisi yang berpengaruh terhadap lu nggak yang dalam penulisan lirik? Oh banyak, tapi banyak banget gitu loh. Kayak dari The Beatles, dari Rolling Stone juga. Pokoknya gitu-gitu lah men, kayak siapa Police gitu, Stingnya, terus
cara-cara ya banyak sih, sampai kayak ABBA pun juga banyak. Gue juga ini men Bee Gees ya, secara penulisan, aransemen gitu loh men. Lirik pertama yang lu tulis apa? Lagu apa? Anjir, gue kelas Ingat 6 nggak? SD itu Apa men. judulnya? Gak tahu, gue lupa gue. Pokoknya jelek deh. Lu ngapain tuh waktu itu kelas 6 SD kok tiba-tiba mau nulis lirik? Karena gue udah bisa main, paling gak gue udah bisa main gitar. gitar gitu loh. Jadi abis itu, masa yuk coba bikin lagu sendiri ya. Udah hancur sih, cuma paling gak gue ngedobrak pertama kali adalah, bisa ternyata. Kelas 6 SD. Iya. Enggak inget tentang apa? Jatuh cinta gitulah. Padahal lu belum tahu juga. Tahu lah, coba gitulah. Dari sekian instrumen kenapa lu pengen gitar dulu? Nggak tahu, tapi emang dari dulu kayaknya dari belum bisa main gitar tuh udah pakai raket badminton kan. Waktu kecil. Oh iya, emang kayaknya asik deh main gitu loh men. Nggak tahu kenapa, emang udah jatuh cintanya sama itu. Sebenarnya pertamanya sama drum, cuma pas gue coba, susah ngentot, nggak mau. Gak mau gue. Itu dia men. Makanya kelas 6 tuh lu karena udah belajar gitar, akhirnya lu meningkatkan. Iya gitu aja, nyoba-nyoba lagu lirik, nyoba-nyoba gitu aja. Lagu pertama yang lu anggap beneran lu bikin apa? Yang ini yang pertama lu tulis tuh apa? Ya itu dia, gue nggak tahu men. Enggak, selain setelah itu yang lu inget yang ini lagu beneran nih yang Wah itu SMA ya, itu dia tuh pas di PL gitu loh. Gue baru yang ini gini aja nih men gitu. apa judulnya? Inget nggak? Dulu judulnya Kelentit, yang Yuka yang bikin liriknya. Jadi apa-apa gue ngeliat Yuka satu kelas kan sama gue, lirikku bagus nih, gue yang bikin, gue ini akhirnya lo yang nyanyi. Tapi Bukan lu. bukan, gue dulu nggak mau jadi penyanyi lah. Kenapa? Emang nggak mau aja, gue maunya jadi gitaris, cuma nggak, kemampuan kurang ya kan. Sampai akhirnya baru nyanyi tuh telat gue sebenarnya. Kapan? Pas kuliah ya, gue baru mau coba nyanyi. Gara-gara apa? Gara-gara gue bikin satu band lagi yang bertiga itu, yang pop itu. Abis itu waktu itu gue bikin The House of Rising Sun sama Boris, Jet, Ciling, Ivan. Cikal bakalnya Flowers ya. Iya. Dan di situ udoyan The Doors ya ini, tapi Jet, The Doors gue nggak mau nyanyi ndak. Ya udah gue aja. Mukanya nggak mirip soalnya. Enggak juga, bukan, cuma Dia stun liriknya banget. panjang. Iya, stun ngapalinnya banget. susah. Iya, banyak banget ini lirik, gue nggak mau. Udah deh gue yang nyanyi. Oke, Akhirnya lu dari nyanyi situ, iya. House of Rising Sun tuh. Iya, di beberapa lagu aja. Sisanya adalah njet, gue main gitar aja. Oh, giliran The Doors lu yang nyanyi. Iya, Kalau kayak Stone, gitu. Stone Jet apa lagi. Lu main gitar doang. Ya, Black Rose apa-apa gue main gitar aja. Tapi kalau pas bawain The Doors lu nggak sambil main gitar. Enggak. Nyanyi doang. Iya, Boris tuh. House of Rising Sun tuh berarti lama juga ya? Lumayan lama itu, karena di situ akhirnya kita kenal Potlot. Gue kenal Potlot ada dari House of the Rising Sun gitu. Akhirnya diajakin nongkrong sama Bongki, sama Bim Bim, main deh Potlot yuk gitu. Yang ngajak Bongki apa? Bongki ya, sama Bim Bim waktu itu. Jadi mereka pas nonton di, dulu ingat nggak lo Manari? Apa yang Manari cafe itu yang di Sudirman situlah, pokoknya adalah dulu tempat anak-anak lu manggung mabuk di situ. ya itu di situ. Bongki sama Bebem nonton. Pai gitu, terus ngajakin anak-anak nongkrong Potlot yuk. Tahun berapa lu masuk Potlot berarti? 92 apa 91 ya sekitar tahun segitu kalau nggak salah sih. Terus kesan lu waktu pertama kali datang ke Potlot tuh apa? Ya asik aja men, tempat nongkrong yang asik. Udah apa, ketemu temen-temen baru gitu loh men. Gimana Didit siapa? Oh, lu kenal Didit di Potlot ya? Potlot. Dan emang karena doyannya adalah semua anak-anak yang band, doyan mabok. Itu aja sih.
Ada tuh begitu aja men, akhirnya udah di situ mulu. Yang ngajakin bikin House of Rising Sun tuh siapa? Waktu itu tuh pokoknya gue baru kenal Jet Boris waktu itu, terus habis itu dikenalinnya sama si Jai Dimas. Dimas kan, si Jai kan satu kelas sama gue di PL gitu, terus udah nak gue kenalin lo sama temen-temen gue, lo asik nih men buat ngeband aja yang rock and roll gini. Tuh kenal sama Boris, Menjet, habis itu nongkrong mulu bertiga kemana-mana. Habis itu akhirnya ngajak Ivan sama Ciling almarhum. Udah habis itu ngeband aja udah situ. Jadi emang udah kenal ya dari gue SMA lah sebenarnya. Oh jadi Mas Jai yang kenal sama Boris Njet. Iya. Dibawa sama dia ke Boris Njet. Iya, kenalan. Ternyata langsung nyambung ya. Orang doyan minum semua. Apalagi sama Tejen. Iya, udah dah tuh pokoknya apa-apa. Koclat kita ya. Whisky. Buat gap dulu masih. Iya. Ciao. Tapi dia selalu setia sama Stun ya, nggak mau bawain The Doors. Nggak mau, tetap nggak mau. Ribet. Iya. Nah, yang berarti kalian bareng terus atau bikin House of Rising Sun, bukan udah jadi ada House of Rising Sun lu masuk enggak? Emang bikin bareng itu. Cuma sisanya adalah begitu masuk potlot gue lebih fokusnya sama mabok. Nah, ada mabok aja, gila. Anak-anak ini mau jadi apa sih lo ndak? Ngeband lah, tapi nggak pernah di. Oh gitu, di potlotnya lu jarang ngeband. Jarang banget man. Mabok kayak man. Gue ngebandnya di luar potlot man. Iya karena kan Bunga tuh di luar potlot ya. Iya. Dan temen-temen gue yang lain gitu kayak yang gue lagi rekaman pop juga gitu tuh sono di luar potlot gitu. Oh iya, kalau Boris Njat malah jadi band ya kan, setidaknya mah. Iya. Dan gue dulu main gitar juga caur karena kemabokan kan, jadi gue bisa lagi tengah-tengah lagu gue bisa nyetem di atas panggung man. Wah astaga itu mukanya Boris sama Njat ngeliatin gue. Oke pas bikin Flower udah sama Cole ya kan, Cole lebih jago ya kan, nggak diajakin karena lo tahu ngaco mulu. Kacau. Makanya gue inget banget tuh waktu di infotainment, waktu Slang baru sembuh, itu anak-anak Slang kan bilang, anda iya itu lu dia nonton gue anjing bimbing ngepet tuh nama gue banget tuh, gue bilang anjir udah ndak makanya berhenti. Gila berhenti ini. Orang nonton juga tuh pas nama lu disebut. Iya men anjir, gue bilang wih gila ini nasional ya anjing, nama gue banyak juga yang lain, kenapa nama yang nggak lain sih? Sampai jelas Anda Bunga tuh. Takut nggak lu pas itu abis disebut itu di TV? Enggak sih, gue tetep bokul men. Soalnya gue inget anak-anak dulu sempet waktu itu ada reuni pertama gitu, potlot. Iya. Semuanya udah pada bersih, gue masih belum bro. Yang di Hard Rock? Bukan, di Bandung waktu di itu Bandung. pertama. Satu hotel rame-rame, gue tetap masih patau. Anak-anak udahlah, urus urusan diri. Gue nggak minta duit sama lu bukan. Gue mau begini serah gue lah. Pilihan gue saat ini gitu loh. Jadi jangan ngoceh-ngocehin, lu udah berhenti bagus. Oh banyak yang nasehatin. Iya, bodo amat. Orang masih mau, gimana leh, ya kan gitu. Kalau orang kalau mau dikasih tahu kayak apa aja, kalau emang ini nggak mau lah. Bodoh itu anak-anak berdua, gue pakau aja sendirian. Udah kan, udah enggak kan? Yes, enggak kan? Ya udah lihat aja. Iya. Berhenti pakaunya kapan? Kapan? Ya sekitar tahun berapa ya? 2000-an lah. 2000
15 apa 16 or something lah. Gara-gara apa? Kacau aja, udah kacau lah. Maksudnya udah nggak dapet apa yang gue mau dapetin dari itu gitu loh. Udah nggak ada enaknya gitu. Udah nggak ada enaknya man. Dan sebenarnya gue udah berhenti tuh udah berkali-kali, cuma udah pasang badan terus, udah nggak pernah rehab pakai obat, udah enggak, gue berhentiin aja udah men. Nanti pakai lagi, habis itu wah kacau nih, berhentiin lagi udah. Nanti udah berapa lama pakai lagi, terus gue berhentiin lagi men. Kacau, gak enak men, sakit badannya soalnya sampai terakhir gila nih sakit badannya anjir men, capek juga ya. Akhirnya udah tiba-tiba gitu aja kayak mata jiwa, tidur aja udah. Selesai aja gitu. Udah aja gitu. Iya, udah gitu aja gitu. Aduh. Bonita juga udah capek, udah Abang nggak biarin nasehatin? aja, iya. Udah biarin aja. Dia juga akhirnya udah terserah lu aja gitu. Udah biarin aja gitu. Iya. Adik-adik gue udah capek. Gue tabrakan aja yang pertama kalau yang hancur itu Bonita cuma ngeliat, oh tangannya main gitar masih bisa, malah bye-bye. Abis itu gue dimaki-maki men, berdarah-darah, memang ngentot apa gue anjing dimaki. Di rumah sakit, dimaki-maki. Iya. Di IGD, astaga. Jadi dia ngeliat, oh masih bisa main gitar, Iya. kepala aman, dah. Nah hidup lah ini. Ya, habis itu dimaki-maki gue di IGD men. Emang dasar anak anjing, emang ngentot lu ya jadi anak gue. Aduh. Padahal adek lu ya, lu Iya, maki-maki. men. Aduh. Dia sebenarnya harusnya jadi kakak gue men. Aduh, kacau men. Lu ngerasa nyusahin dia nggak? Wah habis. Habis kalau itu mah habis. Dua-duanya gue susahin, sampai yang paling kecil pun gue susahin. Dalam artian karena kelakuan bukan apanya gitu loh men. Cuma mereka juga udah capek. Kalau nggak sadar sendiri sih nggak ngerti deh lah. Aduh kacau. Tapi lu merasa musik menyelamatkan hidup lu nggak? Banyak habis. Kalau itu sih habis men. Gue selalu baliknya ke situ lagi gitu. Makanya gue berhenti ataupun apa, karena gue pengen bermusik dengan bener aja sih, maksudnya makin lebih serius gitu maksudnya. Itu aja sih, jadi selalu emang musik sih. Kalau enggak sih nggak tahu, udah kacau kan. Gue sempet mau ngajakin mati temen gue berempat, lu kasihan gue. Ajakin mati gimana? Jadi mabok apa-apa naik mobil. Mobil gua. Habis itu wah ribut, udah kita mati aja ya. Gua langsung lepas tangan, gue injek gas kenceng-kencengnya, mati. Udah mau nabrak tembok, itu kenceng banget. Temen gue, anjing, emang set, udah mau nabrak tembok. Sama temen gue yang samping gue dibelokin, set, ya nggak jadi. Dia Jadi masih belok. tenang dia. Iya, Dia bentuknya masih bisa tenang. mikir tuh dia. Masih bisa. Di mana itu? Di daerah dekat Kemang situ ya. Iya men, daerah situ dah pokoknya. Dia sigap juga tinggal Iya men, di cuma dibelokin sah gitu anjir. Gue tadi udah gini, dia udah anjing londa. Jadi mati deh. Aduh. Kita nantikanlah album kedua Anda ya. Asik. Di Thank you, man. tahun ini bakal dikeluarin CD-nya kan pasti. Kalau Amin. Angkasa kan Iya, biasanya gitu ya. pasti, iya. Habis deh. Terima kasih Gonda. Thank you ya, Leh. Menyenangkan deh.